Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, serta jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah kita sholat berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Kita niatkan untuk bersilaturahim, i'tikaf, kemudian ta'lim. Speedometer amal dan pahala kita insyaallah terus berputar. Kata Imam Nawawi, hidup orang mukmin itu intiqalun min ibadatin ila ibadah. Berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Tidak boleh ada bagian dari umur kita yang tersia-siakan. Waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah di awal 2022. Dan waktu itu bisa nilainya berbeda-beda. Sama-sama 24 jam, tapi nilainya berbeda tergantung apa yang kita isikan. Kalau kita ibaratkan dengan botol air mineral, kalau kosong yang plastik itu paling 2.000 harganya. Kalau beli yang baru ya. Kalau mungut mungkin gratis. Katakanlah beli 2.000. Kalau kita isi dengan air mineral harganya bisa 5.000. Kalau kita isi dengan madu, katakanlah madu Sumbawa, mungkin bisa 50.000, 100.000. Kalau kita isi dengan madu super, misalnya dari Arab, dari Yaman, bisa ratusan ribu harganya. Dan kalau kita isi dengan minyak gaharu, ada gaharu super dari Myanmar, bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Botolnya sama tapi harganya berbeda. Kenapa? Karena isinya berbeda. Maka demikian pula kita manusia ini sama-sama 24 jam. Tapi nilai bobot kita di sisi Allah bisa berbeda-beda. Waktu kita bisa berbeda-beda nilainya tergantung apa yang kita isikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita untuk mengisi sisa-sisa umur kita ini. Kita selalu ngomong sisa umur ya. Sisanya bisa banyak, bisa sedikit. Dengan hal-hal yang bermanfaat, kita isi dengan ibadah, kita isi dengan ketaatan, dan kita jauhi segala yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk di pelajaran kita
Masih di kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah, yang ini penulis pertamanya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Bapak Ibu yang mau terjemahnya seperti ini, bahasa Indonesia. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani ini orang yang, atau salah satu dari yang mensyarah kitab hadis yang paling sahih, yaitu apa? Sahih Bukhari. Dan diakui dalam sejarah di dunia bahwa syarah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Fathul Bari, kitab aslinya itu ada 13 atau 14 jilid. Itulah kitab syarah hadis terhadap Sahih Bukhari yang paling terbaik. Itu disepakati seluruh ulama itu. Nah, beliau menulis kitab ini, catatan-catatan kecil, judulnya itu adalah Bayan Al-Fadhi Munabbihat Alal Isti'dadi Liyawmil Ma'ad. Jadi kumpulan hadis-hadis dan athar-athar, khabar dari Nabi, athar dari sahabat dan tabi'in, tabi'in, sebagai peringatan agar kita senantiasa mempersiapkan diri liyaumil ma'ad, pada hari kembali kita kepada Allah, hari berpulangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disyarah oleh seorang ulama juga yang tidak kalah hebatnya, adalah Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Syafi'i, orang Indonesia. Subhanallah. Ini bahasa Arabnya sama sekali sudah tidak ada cita rasa Indonesianya, ajamnya. Kalau kita baca kitabnya beliau dan kita tidak tahu penulisnya, kita tidak percaya kalau ini tulisan orang Indonesia. Kitab-kitabnya banyak sekali, saya telusuri ada puluhan kitab-kitab beliau dalam bahasa Arab. Kita nulis bahasa Indonesia aja nggak bisa. Kadang-kadang ngetik di WA aja salah-salah kan. Beliau bisa menulis kitab dan diakui oleh dunia, oleh para ulama di dunia. Kemarin kita sudah mulai satu pertemuan, kita lanjutkan sekarang ya. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi saya baca dulu apa yang di riwayat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian saya baca selanjutnya dengan syarahnya, dengan penjelasan dari Imam Nawawi. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba al-bahra bila safinatin. Itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini statusnya sebagai athar. Jadi kalau khabar itu dari Nabi, kalau athar dari sahabat dan setelah sahabat. Sini Abu Bakar As-Siddiq jelaskan, was-sahabiyul jalil Abdullah ibn Abi Quhafa. Jadi nama aslinya itu adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa, Uthman ibni Amir ibni Ka'ab At-Taimi Al-Qurashi, tapi lebih terkenal dengan Abu Bakar. Bakar itu artinya perawan, anak gadis, karena beliau ayah dari Aisyah yang ketika dinikahi Nabi beliau masih perawan, anak gadis. Lahir 51 sebelum hijrah dan wafat 13 Hijriah. Kita ceritanya sudah tahu semuanya, Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Man dakhala al-qabra bila zadin. Man dakhala, barang siapa yang masuk al-qabra, kuburan atau kubur, masuk
maksudnya dikuburkan ya. Jadi bukan orang hidup masuk di pekuburan, tapi orang yang sudah wafat dikuburkan. Bila zadin, tanpa bekal. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah dia mengerungi lautan tanpa memakai perahu, tanpa memakai sampan. Di sini kata Imam Nawawi, minal amali shalih, barang siapa yang dikuburkan, artinya siapa yang meninggal wafat kan dikuburkan kan? Ya, dikuburkan. Kalau orang Islam dikuburkan. Kalau agama di luar Islam terserah masing-masing. Ada yang dibakar gitu kan. Sebelum dibakar di akhirat, mereka bakar di dunia dulu. Bila zadin, matinya tanpa bawa bekal, minal amali sholih. Jadi amal solehnya tidak cukup, tidak ada bekal. Karena itu yang kita akan bawa sebagai bekal kan, amal soleh, bukan harta. Ya, yang kita bawa adalah amal soleh, amal yang baik. Itu bekalan kita. Kalau kita meninggal dunia, yang akan kita bawa sampai di alam kubur. Tidak ada orang yang dikuburkan dengan rumahnya. Ada enggak? Tidak ada orang yang dikuburkan dengan mobilnya. Walaupun mobil harga puluhan miliar. Tidak ada orang yang dikuburkan dengan motornya, atau dikuburkan dengan istrinya atau suaminya. Walaupun istrinya ketika meninggal suaminya nangis gitu. Papa, jangan tinggalkan aku gitu. Aku ingin mati bersamamu. Coba mau nggak dikuburkan sama dia? Wow. Jadi dia mati tanpa amal soleh. Faka'annama, maka seolah-olah dia, orang itu, araqibal bahra, mengerungi lautan, masuk ke dalam lautan, bila safinatin, tanpa memakai perahu atau kapal, ya, atau sampan, atau apalah namanya. Atau fayagriku gorkan, maka pasti dia tenggelam. Pasti dia tenggelam. Ustaz, dia kan jago renang. Coba aja, jago renang paling bertahan berapa jam, ya, di tengah laut berenang, lalu akhirnya tenggelam juga. Kalau ada ikan hiu bisa lebih cepat. Fayagriku gorkan, maka dia tenggelam, pasti tenggelam. La khalasalahu, tidak akan selamat illa kecuali biman yungkiduhu, ada orang yang menolongnya, menyelamatkannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang nelayan lewat atau ada kapal lain yang lewat melihat, ditolong. Kalau ada, kalau tidak ada, lewat, mati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Dzakarahul Ghazali fil Ihya. Ini hadis ini dinukil juga oleh Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga Al-Qurtubi fit Tadhkirah. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Tadhkirah. Kitab Tadhkirah ini kitab tentang kematian, alam kubur dan alam akhirat yang paling lengkap. Kalau kita mau bicara tentang kematian, alam kubur, akhirat, kalau belum baca kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi, ini seakan-akan kita belum paham. Saking hebatnya tentang tahlil, tentang baca Quran di kubur yang orang bilang nggak ada. Dia bilang nggak ada dalilnya karena nggak baca kitab itu. Ngirim doa, ngirim bacaan Quran, ya,
Bahkan Umar dan anaknya itu ketika mau meninggal dunia dia berwasiat, kalau saya mati tolong dibacakan di kepala dan di kaki saya awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Ya. Jadi ada orang mengatakan tidak ada dalilnya karena tidak baca kitab. Yang dibaca cuma satu kitab atau kitab gurunya saja. Apa kata Nabi? Mal mayyitu, tidaklah seorang mayit fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kecuali kal ghariqil mugawwath, seperti halnya dengan orang tenggelam yang meminta pertolongan. Bagaimana kalau ada orang yang tenggelam? Kita bisa bayangkan, pasti dia paling tidak dia mungkin teriak gitu ya, atau dia ngangkat tangannya, isyarat tolong gitu, tolong. Ya bisa jadi kan ada yang nolong. Tapi kalau di kuburan, sudah dikubur gimana caranya? Mau teriak? Ada mau teriak? Atau miss call keluarganya? Namanya ketika dikafani dibungkusin, dibawain HP termahal. Orang mentang-mentang orang kaya kan? Ketika dibungkus, masukin diselipin handphone paling canggih. Ya di kafannya. Siapa tahu nanti ada masalah di kuburan, dia miss call keluarganya gitu. Kira-kira kalau ada keluarga kita wafat, sudah meninggal di kubur, kemudian tiba-tiba dia telepon kita, mau diangkat gak kira-kira? Serem juga ya. Kalau dia isyaratkan angkat tangannya, gimana bisa kalau di alam kubur? Kalau di laut, di kolam renang mungkin masih bisa. Tapi kalau di alam kubur gimana caranya? Jadi tidak mungkin. Oleh karena itu, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah amal soleh, amal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dimudahkan kematiannya, kemudian dihindarkan, dijauhkan dari alam, dari siksa kubur. Dan salah satu yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur adalah kita rutin membaca surat Al-Mulk. Ya. Bisa sebelum tidur kita baca surat Al-Mulk. Salah satu fadilahnya, barang siapa yang mudawamah membaca surat Al-Mulk, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, An Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Hajar Asqalani ini disusun dari Nabi dulu, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Di sini adalah Umar bin Khattab, Abu Hafs, digelar dengan Abu Hafs karena ayah dari Hafsah, salah satu perempuan wanita yang dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi 4 khulafaur rasyidin, 2 mertua, 2 menantu dari Nabi. Lahir 40 sebelum hijrah, wafat tahun 23 Hijriah. Kita juga sudah tahu ya, Umar bin Khattab. Nuqila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Dinukil jalur riwayat ini dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril, bertanya kepada Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Jadi Nabi berkata kepada siapa? Malaikat Jibril. Apa kata beliau? Sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, tolong gambarkan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Umar. Ya, jadi Nabi penasaran, seperti apa sih kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Ya, dia sahabat hebat, orang istimewa kan. Mungkin ada bocorannya dari Jibril nih.
Faqala, lalu Jibril menjawab, "Lau kanatil biharu midadan." Seandainya lautan-lautan dijadikan sebagai tinta, wasyajaru aqlaman, dan seluruh pohon-pohon dijadikan sebagai pena untuk nulis. Dulu orang-orang tua kita dulu kan kalau nulis tuh tinta dengan pulpennya pisah ya. Ini masih ada sekarang. Jadi mau nulis baru dicelupin kan. Sekarang udah jarang. Lama hasiratha, seandainya seluruh lautan dijadikan tinta, pohon-pohon kayu-kayu dijadikan sebagai pulpennya, lama hasiratha, niscaya tidak bisa merangkum seluruh kebaikan Umar bin Khattab. Artinya apa? Saking banyaknya ya, Umar bin Khattab ini luar biasa. Banyak sekali ijtihad beliau yang di zaman Nabi tidak ada, tapi karena beliau hebat gitu kan. Ya, termasuk salat tarawih itu sunnahnya dari Umar bin Khattab. Ya, itulah jasa beliau kita salat tarawih 23 rakaat. Hasil salat tarawih itu bukan 11 rakaat tapi 23 rakaat. Karena Nabi enggak pernah salat tarawih. Satu bulan Nabi cuma 3 malam yang 11 rakaat itu. Yang mulai tarawih adalah Umar bin Khattab. Termasuk juga ide mushaf, kodifikasi mushaf. Pada zaman Nabi nggak ada Quran kayak gitu. Ketika diusulkan kepada Abu Bakar mengatakan, masa kita mengerjakan apa yang tidak dilakukan Nabi? Tapi kata Umar, ini kalau Quran tidak dibukukan, lama-lama bisa hilang nih. Kalau cuma diandalkan di kepala, di dada, di hafalan, orang mati hilang. Itu ide Umar bin Khattab. Lalu pada zaman Utsman kemudian dimulailah penulisan mushaf Al-Quran. Itu jasanya Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Termasuk penanggalan Hijriyah. Itu juga ijtihad Umar bin Khattab. Pada zaman Nabi nggak ada. Jadi itu semuanya bid'ah. Kalau tidak ada pada zaman Nabi nggak ada, itu bid'ah semuanya. Itulah dinamakan Umar bin Khattab nikmatul bid'atu hadi. Nikmat bid'ah yang baik. Itu bid'ah yang enak. Karena makanya Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah kata beliau al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, ada hasan, ada sayyi'ah. Termasuk buku ini bid'ah semua ini. Pada zaman Nabi mana ada buku seperti ini? Tapi ada yang hasanah. Ada orang ngotot semua bid'ah sesat. Berarti dia juga sesat. Karena dia tidak ada pada zaman Nabi. Apa kata Jibril, seandainya seluruh lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan sebagai pena, maka tidak akan bisa merangkum kebaikan daripada Umar bin Khattab. Faqala, lalu Nabi kembali bertanya, Sifli hasanati Abi Bakrin. Jibril, tolong gambarkan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Abu Bakar Siddiq. Tadi Umar kan? Nabi penasaran lagi. Wah, itu tadi Umar ya, gimana Abu Bakar? Faqala, lalu Jibril berkata, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu, kata Jibril, hanyalah satu kebaikan daripada kebaikan-kebaikan Abu Bakar Siddiq. Jadi bagusan mana? Lebih utama mana? Abu Bakar apa Umar? Hah? Abu Bakar. Umar yang sedemikian luar biasa, kata Jibril, Umar itu hanyalah sebagian, satu kebaikan daripada kebaikannya Abu Bakar yang begitu banyak sekali. Makanya tidak kebetulan itu dijadikan khalifah yang pertama, ya. Dan dialah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, bersahabat dengan Nabi dari masih kecil. Luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Umar?
Jadi tadi itu hanya menjelaskan tentang Umar ya, belum masuk pada riwayatnya. Kan kata Umar apa? Umar berkata, "Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal." Singkat ceritanya. Kalau sahabat, ulama, orang-orang hebat bicara itu omongannya dikit tapi padat maknanya. Ya, beda kalau kita ngomong berjam-jam nggak ada nilainya. Bahkan kadang-kadang isinya dosa semuanya. Ya. Singkat sekali nih. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi shalihil amal. Izzud dunya, kemuliaan di dunia, bil mali, dengan harta. Jadi kalau kita mau mulia di dunia, mau berjaya di dunia, maka harus dengan harta. Ya. Karena kita mau pergi haji harus pakai harta, pakai uang. Mau infak sedekah wakaf pakai uang, pakai harta. Ya. Mau bangun masjid, pesantren, sekolah pakai apa? Bangun sekolah itu pakai bangun masjid, pakai doa apa pakai doi? Pakai doi. Doa dan doi kan? Kan tidak berdoa ya Allah bangun masjid lalu tiba-tiba bangun masjid, enggak. Harus pakai bilmal, dengan harta. Jadi harta tidak bisa kita abaikan. Wa izzul akhirati, sedangkan kemuliaan di akhirat bi shalihil a'mali, dengan amal soleh. Bahkan harta kita bisa kita jadikan sebagai sarana memperbanyak amal soleh. Maka yang banyak hartanya jangan cuma disimpan saja. Sebelum mumpung masih hidup, belanjakan di jalan Allah, sumbangkan di jalan Allah. Seperti budaya orang-orang di Mesir pada umumnya. Di sana orang ada istilahnya, moto hidupnya, jangan mati sebelum berwakaf. Jadi kalau sudah mulai masuk 50-an, ya sudah akhir tua-tua gitu kan, hartanya sudah mulai dihitung kalau ada hartanya. Kalau yang tidak punya harta nggak usah ngitung, mau ngitung harta siapa. Lalu di total, katakanlah misalnya ada totalnya 1 miliar, alhamdulillah. Dibagi 2 saja langsung. 50% untuk diwakafkan, 50% untuk di persiapan ahli waris. Jangan dikasih ahli waris semuanya. Ya. Kalau ahli waris belum tentu jadi milik kita. Syukur-syukur ahli waris kita soleh. Ya. Ada anak begitu orang tuanya mati didoakan aja enggak? Betul enggak? Ya. Makanya tidak mudah. Makanya yang pasti diwakafkan 50% pasti kalau kita ikhlas. Itu gak ada spekulasinya tuh. Tapi kalau dikasih ahli waris masih spekulasi. 50-50 bisa jadi amal soleh, bisa jadi amal salah. Ya, apalagi orang-orang sekarang, masya Allah, yang sudah diwakafkan orang tuanya malah digugat Pak. Sekarang banyak masjid pesantren, ya, itu bermasalah. Karena orang tuanya dulu sudah wakafkan, tapi kan orang dulu wakaf tidak ada ikrar wakaf, apalagi sampai di BPN. Cuma lisan. Tapi anaknya masih pegang sertifikat aslinya. Lalu ke pengadilan, kalah yang masjidnya kalah. Ya. Karena kenapa mereka tidak beriman? Kalau orang beriman percaya sama orang tua. Nah, itu jadi makanya kalau ada wakaf itu harus segera diurus. Ikrar wakafnya cuma berumur 1 bulan kemudian langsung di BPN. Sehingga ini namanya dalam usul fikih sadduz dzari'ah. Jadi menghindari polemik di kemudian hari, maka segera dituntaskan. Apa kata saya Imam Nawawi? Fala tataqawwa umur dunya wala taslum. Maka urusan-urusan dunia tidak akan kuat dan tidak akan menjadi baik illa kecuali bil amwal, dengan harta. Ya. Jadi memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang.
Yang tidak boleh kan kita diperhamba oleh harta, itu yang tidak boleh. Tapi kalau mencari harta halal, Nabi sendiri dulu berdagang. Sahabat itu ada 10 dia yang masuk surga, 8 diantaranya konglomerat, orang kaya raya. Jadi jangan digambarkan sahabat itu orang-orang kere gitu kan, ya, ngerepotin orang, minta-minta ke tetangga, enggak. Mereka kaya raya Pak. Ya. Sampai kayaknya Utsman bin Affan itu sampai sekarang harta warisannya masih ada. Sampai sekarang. Ya. Kalau kita mati kadang-kadang ninggalin hutang aja. Ya, boro-boro warisan. Maka bersyukurlah anak yang ditinggalkan orang tuanya meninggalkan warisan. Alhamdulillah. Kemudian wala tataqawwa umurul akhirah, sedangkan urusan-urusan akhirat tidak akan bisa menjadi kuat, wala tasluh, tidak bisa menjadi baik illa kecuali bil a'malis shalihah, dengan amal-amal soleh. Ya pokoknya kalau kita tidak bawa amal soleh mati, pokoknya repot kita. Ya itu pasti. Kalau kita bawa ke alam kubur, bawa ke akhirat cuma permusuhan, kebencian, kesombongan, ya, dosa, wah udah repot. Jadi harus dengan amal soleh. Ya. Perbanyak aja amal soleh, banyak caranya, bukan cuma satu jalan, bukan satu cara. Ya. Dari sejak bangun tidur kita sampai mau tidur, banyak sekali peluang untuk beramal soleh. Apakah dilihat orang, tidak dilihat orang, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Bahkan kita keluar rumah, ada duri, ada paku di jalan kita singkirkan, sudah jadi amal soleh. Insya Allah. Ya, ada kucing lapar, ada binatang lapar, kita kasih makanan, jadi amal soleh. Kalau ke binatang saja kita berpahala, apalagi kepada manusia. Selanjutnya, an Utsman radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kata Utsman bin Affan, lahir 47 sebelum Hijriah. Sebelum Hijrah, wafat 35 Hijriah. Ini termasuk Khulafaur Rasyidin yang paling lama berkuasa, paling lama menjadi khalifah. Dan beliau jadi khalifah sudah sepuh. Ya. Ini diantara dalil yang mengatakan jadi pemimpin itu boleh umur di atas 60-70 tahun. Utsman jadi khalifah umur sekitar 70 tahun. Kalau masih sehat. Orang-orang dulu pas sehat 70 masih gak ada dulu. Sekarang 35 sudah ada yang stroke. Ya Allah. Ada saya pernah lihat baru 40 gigi sudah habis semuanya. Saya bilang makan apa kamu tahu? Makan batu ya. Kalau batu jangan dimakan, yang keras-keras. Orang-orang dulu pada sehat Pak, tidak banyak yang dimakan aneh-aneh. Sekarang makanan kita aneh-aneh. Ya. Apa kata beliau? Hammud dunya, kesedihan karena persoalan-persoalan dunia, zulmatun fil qalbi, kegelapan di dalam hati. Wahammul akhirah, sedangkan kesedihan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan akhirat, nurun fil qalbi, jadi cahaya dalam hati. Di sini kata Imam Nawawi, ay al-husnu fil umuri al-muta'alliqati bid dunya. Jadi orang bersedih karena urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, dengan harta. Jadi sedih, nangis gitu ya, ketika uangnya hilang. Ya. Sedih, kenapa Pak sedih? Tadi di saku ada 100.000, ya, terus dicuci sama bininya, dapat ya barang, ya, diambil oleh istrinya.
Padahal istrinya juga yang dapat kan, yang ambil. Tapi dia sedih. Atau misalnya rugi dalam berbisnis. Ya sebetulnya bersedih itu biasa manusiawi, tapi di sini sedih yang sampai seakan-akan menolak takdir Allah. Itu yang tidak boleh kan. Nah kalau itu yang terjadi yang berkaitan dengan harta gitu ya, rumah masih ngontrak sedih gitu kan. Nah kalau itu berlarut-larut, apa kata beliau? Sara muzlaman fil qalbi atau muzliman fil qalbi. Itu kalau lama-kelamaan dibiarkan jadi kegelapan di hati. Hati jadi gelap. Ya. Jadi kalau urusan dunia kita sedihnya sebentar aja, jangan kelamaan. Toh semua akan kita tinggalkan kan? Rumah cakep akan kita tinggalkan semuanya. Rumah besar akan kita tinggalkan. Mobil besar akan kita tinggalkan. Istri besar akan kita tinggalkan. Buat apa kita sedih banget? Ya, tidak usah berlebihan. Masalahnya itu akan negatif bagi diri kita sendiri. Jadi gelap, menjadi kegelapan dalam hati. Kemudian wal husnu fil umuril muta'alliqati bil akhirah, sedangkan bersedih karena berkaitan urusan-urusan akhirat. Sara munawwiran fil qalbi, menjadi penerang cahaya dalam hati. Sedih karena ketinggalan sholat, ya, tidak di awal waktu misalnya. Sedih tidak bisa infak. Sedih tidak bisa memuliakan orang tua. Ada nggak orang seperti itu? Sedih karena tidak bisa, sudah, apalagi sekarang nih, ya, umroh haji susah, ya. Dia berpikir sedih banget. Kenapa dulu ketika waktu-waktu muda umroh haji itu, kenapa saya tidak berangkat? Sekarang mau umroh bayar 1 miliar pun nggak bisa. Ustaz, saya punya 1 miliar nih, umroh bisa nggak? Nggak bisa. Maka bersyukurlah orang yang pernah haji dan umroh. Alhamdulillah. Nah kalau kesedihan-kesedihan itu karena kehilangan peluang akhirat, ya, maka insya Allah menjadi penerang cahaya dalam hati. Cuma persoalannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini kebanyakan itu terbalik. Kalau urusan dunia kita sedih, ya, kalau urusan akhirat biasa-biasa saja. Itu masalahnya. Makanya tidak heran kalau orang sekarang banyak hatinya gelap. Apa contoh indikator hati gelap itu? Ya, susah menerima nasihat. Sombong. Kita itu mestinya berterima kasih kalau dinasihatin. Ini malah orang, coba kalau kita tegur seseorang untuk kesalahannya, pasti dia musuhin kita. Kita negur tetangga misalnya berisik nih, ya, pasti kita dimusuhin. Ada tetangga kita berbuat sesuatu nih, kita niatnya baik, so dia bunyiin musik sampai jam 2 malam nih. Kita datangin dengan baik-baik, tolong jangan kira-kira disukai nggak bapak atau dimusuhin? Pasti dimusuhin. Nah kalau yang musuhin itu artinya hatinya gelap. Tapi kalau orang baik pasti berterima kasih. Terima kasih diingatkan. Ya, itu diantara ciri orang yang gelap hatinya. Kemudian beliau menutup dengan satu doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai kesedihan kami yang paling besar. Jangan sampai kesedihan kita itu hanya pada persoalan-persoalan uang, materi dunia. Boleh kita bersedih, tapi jangan itu yang menjadi kesedihan kita tumpahkan di sana. Wala ma balagha ilmina, dan jangan jadikan dunia itu sebagai bayaran daripada ilmu kami. Terlalu murah ilmu kita kalau hanya mau dibayar dengan dunia. Maka ridho Allah, kalaupun kita dapat dunia, itu adalah bonus-bonus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih utama. Terakhir, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah.
Jadi istilah karramallahu wajhah itu bukan karangan orang sekarang. Ya, ada yang bilang, ada tuh di YouTube tuh saya dengar, karramallahu wajhah itu buatan orang Syiah kan? Dalam kitab itu. Jadi kita itu jangan gampang menyimpulkan. Kadang-kadang ada ustadz-ustadz yang baru belajar, karena semangatnya baru baca 1-2 kitab. Kalau yang dia tidak baca tidak ada dalilnya, gampang menyalahkan. Padahal ya Allah, ilmu ini sangat luas sekali. Dan kalau kita semakin banyak belajar, semakin merasa bodoh kita. Jadi kalau ada orang yang merasa paling benar, itu bodoh, jahil murakkab itu. Kita nggak ada apa-apa, nggak ada ilmu kita seperti itu. Ya. Jadi istilah karramallahu wajhahu dipakai oleh Imam Nawawi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Ai man ishtaghala fil ilmi, barang siapa yang sibuk mencari ilmu, ya sibuk berkaitan dengan ilmu, mengajar, belajar, membaca, menelaah. Ya. Kalau saya itu suka di pengajian saya kalau orang misalnya tekun. Ya. Karena saya merasakan dulu. Ya, terutama kalau di kelas ya. Kalau kita nggak tekun, ilmu itu nggak masuk. Ya, tapi banyak orang hebat sekarang tidak perlu pakai catatan, tidak perlu pakai kitab, karena sudah dihafal. Ya. Jadi mestinya itu kalau kita ngaji begini itu ada kitabnya tuh dipegang, catat. Itu jadi berkah. Besok kita mau buka, dibuka lagi catatan. So kalau kita cuma dengar, ini keluar udah hilang, ketemu ini, ketemu itu, ya sudah hilang, sehingga menguap, sehingga tidak maksimal. Apa kata beliau? Man ishtaghala fil ilmi, barang siapa yang sibuk dengan ilmu. Tentu an-nafi' yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu lil baligil aqil jahluhu. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang harus diketahui oleh orang yang sudah akil balik. Karena ada ilmu yang tidak boleh kita tidak tahu. Ilmu tentang sholat, tata cara sholat, ya kan? Tata cara taharah, wudu, tayammum. Ini kan aneh kalau orang sudah usia 60 tahun belum tahu tayammum. Kamu dari mana aja sih? Tapi kalau yang lain tahu semuanya. Mengulas pertandingan Thailand sama Indonesia tahu semua itu kan. Giliran tayammum nggak bisa tayammum. Ini repot juga kalau begini nih. Jadi ilmu yang tidak bisa, tidak diketahui, artinya harus diketahui oleh orang mukmin yang akil balik. Kana fil haqiqati, maka sesungguhnya dia pada hakikatnya taliban, dia sedang mencari lil jannati, surga. Jadi Bapak Ibu ini seperti ini nih. Ini kan sebetulnya kalau mau dipilih mau bubar atau enggak, milih bubar kan? Di rumah kan sudah ada kopi pastinya kan? Kalau ada kopinya gitu. Ada sarapan, nasi uduk, macam-macam kan enak. Tapi memilih duduk di sini, menginfakkan sebagian umurnya di sini. 1 jam, setengah jam. Ini sebetulnya kita ini kalau kita niatnya benar, ikhlas, taliban lil jannah, sedang mencari surga. Amin. Wali ridhallahi ta'ala, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari surga dan ridha Allah itu tidak diangan-angan. Yang real saja, ini sudah real. Maka jangan kita tinggalkan majelis seperti ini. Dari guru-guru kita yang ngaji, ikuti mereka. Ya, kalau saya mah yang sempat aja. Guru-guru yang lebih hebat. Ya, ini mencari surga kita. Jangan sampai kita ini kadang-kadang berangan-angan. Saya pengen khusus sholat nanti kalau umroh di Masjidil Haram. Yang tidak ada kita bayangkan enak. Dan memang ternyata Bapak Ibu sekalian, dunia itu mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Sesuatu itu kita anggap enak, hebat, baik kalau tidak ada.
Begitu ada lagi yang lebih baik. Betul ya? Bapak ini lihat cantik kan? Dicari yang cantik itu. Begitu dapat ada lagi yang lebih cantik. Pasti begitu. Harta gitu kan. Ini hebat, cakep nih. Begitu dapat ada yang lebih hebat. Kemudian, wa man kana muridan lil ma'siyah, dan barang siapa yang mau untuk bermaksiat. Jadi sibuk dengan maksiat. Ada enggak kira-kira orang Pak yang sibuk dengan maksiat? Ada. Apa buktinya? Ada orang misalnya bangga judinya bukan di Indonesia Pak, di luar negeri judinya. Bangga mereka. Saya pulang judi dari Las Vegas di Amerika. Saya pulang judi dari Hong Kong dan sebagainya. Bukan di Jatiwaringin judinya mereka. Ya. Apalagi di RT berapa? Sini mah gak ada judi. Di luar negeri Pak. Maka apa? Karena fil hakikati, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia taliban, dia sedang mencari linnari neraka. Wali sukhtillahi ta'ala, dan sedang mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa kesimpulannya? Manusia ini cuma dua tipenya. Tipe pertama ada orang sibuk mencari surga, yang kedua sibuk mencari neraka. Tapi nggak ada orang yang mau dikatakan, kamu ahli neraka, enggak. Tapi perilaku seseorang bisa menunjukkan kan? Dia sibuk korupsi, mencuri, sibuk memfitnah, sibuk kebencian, adu domba, mata-matain orang. Apakah itu bukan cara-cara yang menghantar mereka masuk neraka? Sementara ada orang sibuk dengan sholatnya, dengan puasanya, zakatnya, infaknya, bakti pada orang tuanya, dijaga omongannya. Maka itu adalah insya Allah kesibukan yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melalui jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari segala cara, segala jalan yang menghantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, dan insyaallah kita bisa amalkan dan bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, silakan.